Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Himaya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A dengan NIM 241002039. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya di mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Syamsuddin MPD, yang dimana meresum sebuah buku yang berjudul Tasawuf dan Pendidikan Karakter, Implementasi Nilai-Nilai Sofistik Kitab Tanwirul Qulub di MA Matliul Huda, Bugel, Jepara. Penulisnya yaitu Dr. Haji Subaidi LPD dan Dr. Haji Barawi MAG. Adapun pembahasan pertama yaitu mengenai ajaran tasawuf dan pengembangan pendidikan karakter. Tasawuf dan pengembangan karakter memperbincangkan ajaran tasawuf erat dengan mendiskusikan soal akhlak atau karakter Islam. Akhlak menjadi pondasi dan dasar dari pelaksanaan ajaran tasawuf, sehingga dalam praktek tasawuf sudah seharusnya memetikkan akhlak atau karakter. Tasawuf dan akhlak. Akhlak adalah pondasi dan dasar pelaksanaan ajaran tasawuf. Tasawuf harus mementingkan akhlak atau karakter. Pada resume kali ini membahas ajaran tasawuf dan pengembangannya dalam pendidikan karakter dengan fokus pada prinsip tahalli, menjauhkan diri dari sifat tercela, dan tahalli, menghiasi diri dengan sifat terpuji berdasarkan perspektif Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Yang pertama yaitu prinsip tahalli, menjauhkan diri dari karakter tercela. Akhlak atau karakter tercela itu disebut dengan akhlak az-zamimah, di mana dianggap sebagai noda atau nawak yang menghalangi seseorang untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa karakter tercela yang harus dijauhi, di antaranya yang pertama al-hasad, iri atau dengki. Al-hasad, iri atau dengki ini disebut dengan sikap yang tidak senang terhadap nikmat Allah pada orang lain dan berasa senang atas hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Yang kedua yaitu al-hikdu, dengki atau benci, yang dimana merupakan sikap yang mengandung rasa memusuhi, benci, dan memutus kebahagiaan orang lain. Yang ketiga al-kibr atau sombong. Al-kibr atau sombong ini merupakan sikap merasa dirinya besar dan menganggap orang lain berada di bawahnya. Sombong atau takabur adalah awal dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-ujub, berbangga diri. Berbangga diri ini merupakan kesombongan dalam diri dengan rasa paling sempurna dan dalam segi ilmu atau amal. Yang kelima yaitu al-bakhil atau kikir, enggan memberi kepada orang lain karena khawatir hartanya berkurang. Sifat tercela karena menahan harta yang wajib dikeluarkan seperti zakat, nafkah, sedekah, infak, hadiah, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ar-riya atau pamer, memperlihatkan amal perbuatan atau ibadah dengan niat selain karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk memperoleh pujian orang lain. Riya ini dianggap sebagai syirik kecil. Yang ketujuh yaitu al-ghadab atau marah. Al-ghadab atau marah ini merupakan sifat pemarah yang dapat membakar jiwa dan menghanguskan akal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sifat-sifat tercela yang harus dijauhi oleh seseorang. Yang kedua adalah prinsip tahalli, yaitu menghiasi diri dengan karakter terpuji. Ada beberapa ajaran tasawuf yang relevan dengan nilai karakter terpuji menurut perspektif Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi adalah di antaranya yaitu yang pertama al-aqidah as-sahihah, yaitu akidah yang benar. Akidah merupakan pokok-pokok keimanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Penanaman iman seseorang bukan karena dogmatis, melainkan melalui dalil baik nakli maupun akli.
Para ulama sepakat bahwa dalil-dalil akli yang benar dapat menghiasi keyakinan dan keimanan yang kokoh, sedangkan dalil-dalil nakli dapat memberikan keimanan yang bisa diharapkan hanyalah dalil-dalil yang bersifat qat'i. Akidah yang benar adalah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil dan dasar-dasar yang pasti. Kaum muslimin wajib mempelajari dan mendalami ajaran akidah agar dapat terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat. Akidah Islam adalah sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh manusia, oleh hati manusia, sesuai ajaran Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Akidah Islam meliputi percaya kepada Allah dan sifat-sifat Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat dan sesuatu yang terjadi pada saat itu, dan percaya kepada qada dan qadar Allah. Kemudian yang kedua yaitu At-Taubah. At-Taubah menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi bahwa taubat itu merupakan tingkatan pertama yang harus dilalui seseorang yang sedang menempuh jalan tasawuf guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat terpuji. Lebih lanjut, Amin Al-Qurdi menyatakan bahwa orang yang kembali dari sesuatu yang berselisih dan bertentangan dengan dirinya tetapi sadar akan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka ia dinamakan dengan taubah. Kemudian yang ketiga adalah al-i'rad 'anil maksiat, berpaling dari maksiat. Kewajiban seseorang atau kewajiban setiap orang beriman untuk menjauhi dan menghindari semua perbuatan tercela. Kemudian yang keempat yaitu al-haya atau malu. Malu dalam bahasa Arab adalah al-haya. Secara etimologi artinya taubat dan menahan diri. Artinya melalui rasa malu ini seseorang akan terdorong untuk melakukan taubat kepada Allah dan menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik adalah malu atau al-haya. Seseorang yang memiliki rasa malu atau al-haya apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik, ia akan terlihat grogi atau mukanya merah. Sebaliknya, seseorang yang tidak punya rasa malu atau al-haya akan melakukannya dengan tegar tanpa ada rasa grogi dan tanpa ada rasa grogi sedikit pun. Sifat malu atau al-haya ini merupakan akhlak terpuji atau akhlak al-mahmudah yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Sifat malu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada orang lain. Kemudian yang kelima yaitu taat. Taat berarti tunduk. Taat bisa dimaknai tunduk dan patuh kepada Allah, kepada Rasul Allah dan ulul amri atau pemerintah. Sebagai umat Islam yang wajib taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Rasulullah dan aturan pemerintah yang sah. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah. Kemudian yang kelima yaitu taat. Taat berarti tunduk. Taat bisa dimaknai tunduk atau patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulul amri atau pemerintah. Sebagai umat Islam, kita wajib taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Rasulullah dan aturan-aturan pemerintah yang sah. Aturan adalah keadaan atau perbuatan yang wajib dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin atau lain sebagainya. Tujuan dibuatnya aturan adalah agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan kedua yaitu implementasi nilai-nilai sofistik dalam pendidikan karakter di MA Matoli'ul Huda Bugal Jepara. Implementasi
yang pertama yaitu implementasi karakter religius. Nilai sofistiknya yaitu mencakup sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama. Hal ini terwujud melalui internalisasi konsep al-mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu, mahabbah, cinta kepada Allah, muhasabatun nafs, evaluasi diri, dan tafaqquh fil Al-Quran, memperdalam Al-Quran. Adapun contoh praktiknya dalam madrasah yaitu rutin membaca ma'surat, praktek mujahadah, istighosah, sholat duha, dan zuhur berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu implementasi karakter sosial. Adapun nilai sofistiknya yaitu diwujudkan melalui internalisasi konsep husnul amal atau berperilaku baik dan fidyas salam, menebar kehormatan dan keselamatan. Karakternya yaitu peduli sosial dan bersahabat. Adapun contoh praktiknya dalam madrasah yaitu berinfak setiap Sabtu, pemberian santunan kepada yatim atau du'afa, dan mendorong silaturahmi atas siswa. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi karakter disiplin atau kepribadian diri. Adapun bentuk karakternya yaitu disiplin dan cinta damai. Adapun nilai sofistik yang diimplementasikan yaitu al-wafa, menepati janji, dan husnul amal, fidyas salam. Adapun contoh praktik dalam madrasah yaitu ketaatan, tata tertib madrasah, pengaturan pemakaian seragam, tertib membuang sampah, pemisahan tempat duduk putra dan putri untuk menjaga ketenangan. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu secara kesimpulan, bentuk implementasi ajaran sofistik Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi DMA Mutali'ul Huda Bogal Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karakter religius, implementasi nilai-nilai seperti al-mujahadah, muhabbatullah, muhasabah nafs, dan tafaqquh fil Al-Quran seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan karakter kepribadian diri, implementasi nilai al-wafa dan husnul amal yang selaras dengan disiplin. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan karakter sosial, implementasi konsep husnul amal dan fidyas salam yang selaras dengan nilai bersahabat. Itulah penjelasan dari materi-materi yang telah saya resum atau saya rangkum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati atau perbuatan yang tidak baik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.